Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berjumpa dalam program Waalaikumsalam Off the warahmatullahi Record, wabarakatuh. membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan kali ini kita masih membahas soal isi pidato Pak Ya, Prabowo. ya, tapi saya kira orang banyak juga menyoroti soal kehadirannya Pak Jokowi ya di situ ya Mbak Gia. Mhm, mhm. Memang secara fisik kelihatan kalau Pak Jokowi itu kelihatan sakit ya kalau dibandingkan dengan Pak. Udah jauh berbeda. Ya, jauh berbeda Betul. dibandingkan dengan Pak SBY misalnya yang usianya jauh lebih senior, Iya. kelihatan Pak Mhm. ya nggak jejak gitulah anunya ya jalannya itu kalau Iya. itu kelihatan sekali. Tapi yang Mhm. justru menurut saya Nggak jejak apanya, Mas? Nggak jalannya itu loh. jejak. Jadi Oh, bukan ya, pikirannya ya. Mhm. pikirannya nanti kita bahas berikutnya karena kemarin itu udah kalau orang Mhm. Jawa bilang kan keroyo-royo atau ke bawah, pokoknya susah payah datang ke sana gitu Pak. Ini kan Mhm. jadi pemunculan publik pertama Pak Jokowi di forum yang sangat besar gitu Betul. ya. Tapi kita Mhm. bisa melihat bagaimana juga sambutan orang tidak terlampau semeriah dulu-dulu lagi. Tapi yang menurut Iya. saya justru jadi saya kira mungkin jadi pikiran Pak Jokowi itu adalah pidatonya presiden itu hanya sekali yang menyebut IKN itu pun bagian dari prestasinya Pak Jokowi. Tapi yang orang tunggu-tunggu itu bagaimana kelanjutan dari IKN itu gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Ibu Sri Mulyani ketika ditanya, ketika dalam menyampaikan apanya ini kan biasanya setelah itu Menteri Keuangan dengan menjelaskan soal Iya. era APBN 2026 itu, Ibu Sri Mulyani ketika ngomongin soal IKN tuh malah nggak kayak kayak nggak masuk dalam agendanya PPD. ya, nggak pede dan Nggak kemudian pede, Mas. nanya nanya ke wakil menterinya ya ada nggak ya. Begitu kan akhirnya nanya setelah nanya ke Suat Suat siapa namanya Suhasil Nazara ya yang wakil menteri keuangannya itu terus dia, oh iya ada ini dananya 6 triliun kalau nggak salah begitu dan Enam kemudian koma tiga. 6,3 Mhm. triliun tapi nanti kalau kalau salah nanti saya anu ya akan koreksi lagi atau bahasanya kira-kira gitulah dia nggak yakin apakah itu ada atau tidak. Kan dari sini aja sebagai Menteri Keuangan dia sejak awal kayaknya nggak anggap penting ini soal IKN ini dan Pak Prabowo sendiri juga tidak menyinggung soal itu gitu loh Pak Agi. Iya, sebetulnya kalau kita lihat 6,3 itu anggaran untuk tahun ini ya, tahun Iya, 2000, Hah, ya, pagu anggaran untuk Hmm. tahun 2025 Iya, begitu. iya, iya, Jadi, iya. Hmm. padahal kan kalau nota keuangan itu pagu anggaran untuk 2026, jadi Iya. proyeksi untuk tahun depannya. Hmm. Jadi memang setiap tahun memang terjadi seperti itu. Jadi bukan 6,3. Nah, ini mungkin bingung karena memang pemerintah pasti belum memutuskan sih ya Hmm. Mas Hersu. Kelihatannya Karena iya, masa Menteri Keuangannya masih nanya dulu segala macam kan gitu aneh menurut saya. Eh? Hmm. iya iya, ya, langsung kita bahas ini saja ya Mas Hersu ya. Hmm. Hmm. Bagaimana apa namanya eh, bagaimana sih sebetulnya anggaran untuk IKN gitu. Hmm. Karena memang kalau dari melihat dari pidato Pak Prabowo kemarin jelas betul Pak Prabowo Hmm. sepertinya mengabaikan IKN gitu ya. Hmm. Mengabaikan dalam arti ya ini kan ngomong soal nota keuangan, ngomong soal Hmm. anggaran. Ada nggak anggarannya untuk IKN? Kalau memang tidak ada ya apa yang mau diomongin gitu. Dan kalau seandainya kita lihat, ini memang sepertinya juga Basuki kan belum lama ini ya, bulan apa? Dia baru belum lama lah dia bertemu dengan anggota DPR dan kita tahu dia meminta tambahan anggaran untuk tahun 2026 begitu. Ya. Jadi tahun 2026 itu memang proyeksi untuk IKN sebesar 5,05 triliun begitu ya. Hmm. Hmm. Jadi kecil itu Mas Hersu, kalau misalnya tahun ini 6,3 triliun berarti turun begitu. Hmm. Nah, sementara ini kan pembangunan kawasan gedung-gedung untuk legislatif, untuk yudikatif itu kabarnya kan tahun depan ini sudah harus Hmm. Ya. dikerjakan gitu dan masing-masing gedung itu memerlukan triliunan. Begitu juga dengan pemeliharaan ketika ditanya oleh media, Basuki mengatakan ya pemeliharaan IKN itu sekitar 200 sampai 300 miliar. Tidak mungkin pemeliharaan hanya segitu, karena Raja Juli Antoni ketika masih menjadi wakil OIKN, wakil kepala OIKN begitu sebelum dia diangkat kemudian jadi menteri, itu dia menyebutkan biaya pemeliharaannya itu tinggi sekali, bisa triliunan. Jadi memang sebagian besar itu akan digunakan untuk biaya pemeliharaan. Misalnya untuk tahun ini 6,3 triliun, ya mungkin sekitar 1 sampai 1,2 triliun itu digunakan untuk pemeliharaan. Dan yang lainnya baru yang lain-lain gitu. Ya. Nah, inilah yang kemudian kemarin di DPR, coba ya saya kutip saja nih pernyataan dari
dari Basuki. Dia mengatakan pagu indikatif otorita IKN tahun 2026 sebesar 5,05 triliun. Begitu ini dalam raker bersama Komisi 2. Oh ya, ini bulan Juli, tanggal 8 Juli, berarti baru 1 bulan yang lalu. Basuki menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 423 miliar, belanja operasional senilai 138 miliar, dan belanja non-operasional sebesar 4,48 triliun. Jadi pagu indikatif tersebut dinilai masih jauh dari mencukupi pembangunan pada 2026. Pasalnya OIKN membutuhkan tambahan anggaran mencapai 16,13 triliun untuk membelanjakan untuk melanjutkan proyek baru di IKN. Jadi menurut Basuki, dia sudah menyampaikan usulan tambahan anggaran itu kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 4 Juli. Jadi dari pagu 5,05 triliun tahun 2026 yang seharusnya disebutkan oleh Pak Prabowo, semestinya kalau ini memang disetujui ya, pada nota keuangan kemarin pada pidatonya itu Basuki minta ditambah 16,13 triliun, jadi 16,13 triliun. Itu kalau dijumlahkan maka akan menjadi 21,18 triliun. Itu anggaran yang cukup besar. Padahal Pak Prabowo menghilangkan Tamtim saja itu demi mendapatkan penghematan. Kurang lebih disebutkan Berapa? Dasko sekitar 17 sampai 18 triliun. Ya kalau seandainya terus kemudian penghematan apa namanya komisaris, gaji komisaris dan juga bonus komisaris dan juga direktur BUMN itu sudah dihemat-hemat seperti itu dan akhirnya ternyata hampir setara dengan permintaan dari Basuki, ya boncos saja begitu, percuma saja begitu Mas Hersu. Nah dari sini kita memang patut untuk menduga berarti permintaannya Basuki tidak di Iya eh, dong. eh, Penuhi lah. Kalau dipenuhi kan pasti nggak mungkin tidak seperti itu sampai dipenuhi, tanya masa Menteri Keuangannya nggak ngerti. nggak Itu ngerti. dan itu kan proyek gede dan Sri Mulyani kan 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi dan yang mengeluarkan Mm-mm. duit gede untuk berapa 20% dari total 461 triliun pembangunan Mm-mm. otorita IKN kan itu zamannya Sri Mulyani dia tahu hitung-hitungannya semua begitu. Kalau sekarang dia tiba-tiba lupa gitu pura-pura nanya gitu. Dan kemudian ketika dijelaskan bahwa dia nanti kalau ada kita anu ya dikoreksi lagi lah kan gitu kira. Ini kan berarti nggak masuk hitungan. Saya kira saya membayangkan Pak Jokowi itu langsung lemes pulang ke Solo tuh sambil ngedumel gitu. Ngapain gua datang ke ini untuk dipermalukan seperti ini? Itu kan sebenarnya tidak langsung dipermalukan kan Pak Jokowinya kan. Berkali-kali dipermalukan lah Mas Hersu. Hmm, Ketika selain soal IKN ini ya, yang di mana kita tahu ya, anggaran pada saat IKN ini dibangun pada tahun 2022 mulai dibangun sampai dengan 2024 akhir masa Pak Jokowi itu sebesar 89 triliun. Itu yang mm-mm, sudah digelontorkan. Dan itu fix ya, angka itu begitu mm, valid begitu karena itu hasil laporan dari Basuki kepada Pak Prabowo mm-mm. bahwa IKN sudah menghabiskan anggaran sebesar sekian. Ya, Dan harusnya ke kemudian, sekitar 90-an sekian kan, malah rencananya dari 20% itu kan bagi iya, 93 kalau tidak salah harusnya. Oke. iya, Hmm. tapi yang sudah dikeluarkan 89 triliun dan kemudian ketika dibicarakan lagi dengan Pak Prabowo untuk bagaimana anggaran 2025 sama dengan 2029 disetujui sebesar 48,8 triliun ketika itu ya, Hmm. tahun 2024 ketika Pak Prabowo mulai menjabat. Nah, kalau dipukul rata selama 5 tahun maka itu mungkin hampir 10 triliun seharusnya. Jadi tergantung ya, kalau 2026 akan dibangun gedung legislatif dan eksekutif, maka mungkin penganggaran akan sangat besar. Sesudahnya itu mungkin apa gedung ASN apa sekolah apa dan sebagainya dan sesudahnya pemeliharaan apa dan sebagainya. Jadi memang tidak setiap tahun itu sama. Tapi kita dari sini sudah tahu bahwa tahun 2026 itu sepertinya IKN yang disebutkan ini mangkrak akan ya ditinggal begitu saja mungkin akan menjadi objek wisata dan kemudian ada usulan hanya sebagai apa ya diturunkan levelnya menjadi ibu kota dari Kalimantan Timur mungkin saja itu akan kembali hangat dibicarakan kalau kondisinya seperti ini begitu. Ini pukulan berat ya kepada Pak Jokowi karena tidak hanya soal IKN. Kemarin juga ketika Pak Prabowo mengatakan soal Tantim, beliau ini kan mengatakan bahwa ya itu akal-akalan saja. Nama Mm-mm. Tantim pakai istilah asing supaya Mm. kita nggak ngerti itu artinya apa. Ini Mm. betul-betul betul-betul pukulan betul, bukan hanya Apa ini sindiran. kayak Tapi gaya dulu unicorn dulu ya Pak Jokowi waktu betul, debat. betul, betul. Pak Prabowo yang sangat amat fluent dalam berbahasa Inggris saja mengatakan seperti itu. Sementara
Jokowi yang kita tahu kemampuan bahasa Inggrisnya demikian, tapi merasa sangat bisa berbahasa Inggris. Ini Ah, memang kedua tokoh ini Tantiem ini tapi bukan sangat-sangat. bahasa Inggris kan Mbak ya, Tantiem itu. Bahasa apa ya? Bahasa Belanda atau bahasa apa? Saya juga nggak ngerti itu Tantiem. Oh, yang talk the talk itu ya Mas Irsu ya, petok-petok itu. Iya, 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 iya. Dia Tantiem Ya, ini ya, kan kita tahu bahwa ini kan cara Pak Jokowi menyelundupkan para buzzernya gitu ya. Jadi dengan cara ditempatkan di betul. komisaris kan Pak Jokowi nggak Mhm. perlu mengeluarkan budget lagi untuk para buzzer, para termul-termul itu kan langsung udah dapat ya. Seperti yang kita sebut di tadi dalam perbincangan kita sebelumnya soal Sylvester, soal Mhm. Budiarta, Deddy Budiarta. Sekarang ini kan ini buzzer-buzzer semua yang hidupnya nyaman karena ditaruh di mana di komisaris. Tapi sekarang dengan cara Pak Prabowo menghapus semua tantiem dan dan pendapatan-pendapatan lainnya, sebenarnya mereka nggak miskin juga, Mbak. Masih gede ratusan juta masih Mhm. gajinya. Tapi memang mereka Betul. nggak bisa foya-foya, mereka nggak bisa melimpah ruah dapat tantiem, dapat insentif, macam-macam lah yang dipangkas oleh Pak Mhm. Prabowo. Ini cara Pak Prabowo juga memangkas orang-orangnya Pak Jokowi juga, walaupun yang kena bukan hanya orangnya Pak Jokowi, banyak juga orang Pak Prabowo yang jadi wamen, jadi mana kan kena semua itu kan gitu. Iya, tapi saya rasa kalau orang-orangnya Pak Prabowo sudah tahu ya Ya, bahwa ini udah tahu lah mereka pasti. nantinya Nantim akan Ya, dihapuskan begitu. nggak akan ada yang Yang protes ya, gitu ya. Ya, ada yang protes soalnya waktu ya. itu. Nah, Ya, yang protes itu akhirnya nggak mengundurkan diri ya Mas Hersu? kayaknya enggak ya. Kemarin kan udah Jauh diberita ini oleh Pak enggak ya? Prabowo. Pak Prabowo kan jelas itu merintahkan bahwa ya kalau anu mundur sekarang juga kata Pak Prabowo ya kalau memang nggak setuju dengan apa kebijakan menghapuskan tantiem gitu kan. Saya kira enggak lah Mbak. Siapa sih orang yang mau mundur dengan yang dikatakan oleh Pak Prabowo? Katakanlah yang 40 miliar hilang. Tapi kata Pak Prabowo berapa kemarin hanya sebulan sekali rapat rapat dan gajinya berapa ratusan juta atau berapa Pak Prabowo nyebutnya kemarin? Iya, gajinya ratusan juta Mm-mm. dan kita tahu kalau itu BUMN-BUMN besar begitu ya, Mm, mm. seperti Telkom, BUMN Pertamina, mm, Telekomunikasi, Pertamina dan BUMN pertambangan lainnya begitu mm, mm, yang tergabung dalam Mineral ID, Mine ID, mm, ya mm, itu besar-besar semuanya. Dan mm, walaupun anak perusahaan Pertamina seperti yang kita bicarakan ini kan Denny JA ya, yang mm. dia menjadi bukan hanya komisaris loh, dia Utama, iya ya. komisaris utama dari Pertamina Hulu Energi. Mm. Ini jelas apa sangat besar dan Berapa tanggung gajinya? jawabnya. Gajinya berapa persen tuh Mbak? 90 atau 80% dari gaji direktur utamanya? Kalau peraturan yang sebelumnya ketika Mm, mm, dijelaskan oleh Ahok itu sekitar 45-48% mm, dari gaji direktur utama mm, begitu Mas mm, Hersu. mm, mm, Tapi belakangan sudah diubah menjadi jauh lebih besar lagi begitu. Jadi hanya oh, berapa persen begitu dari mm, mm, direktur padahal tanggung jawabnya jauh, mm, tanggung mm, jawab antara komisaris itu jauh. Walaupun Denny JA menulis bahwa tanggung jawabnya begini, pengawasan apa dan di Indonesia tidak seperti itu mm, kenyataannya mm, mm, gitu. Dan itu sudah sangat-sangat jelas atau welo-welo. Ahok pun juga apa menjelaskan soal itu mm, begitu dan teman-teman komisaris yang lain kita kan punya teman-teman komisaris juga di mm, BUMN dan kita tahu mendengar dari mereka ya begitulah begitu. Jadi memang yang paling dihantam ini mungkin mereka yang memiliki organisasi untuk menghidupi organisasi itu. Jadi dulu di zaman Jokowi seperti Sylvester Matutina misalnya dia punya Solmed gitu ya. Dan kemudian seperti Budi Ari Projo. dia punya Projo gitu Mm, ya. Dan yang lain-lain juga Mas Ersu yang Waketum Projo siapa namanya? Freddy Damanik ya. mm, Freddy mm, Damanik dia juga menjadi komisaris di mm. Sangyang Seri itu kan juga Sang pasti yang Sri, ada saya yang Sri, Sangyang Mbak. Seri. Iya, Ya, iya. Sangyang Seri. Mm, Dan dia kemudian uangnya pastilah sangat-sangat biasa bahwa seperti menteri, anggota DPR itu mm, memberikan sebagian gajinya, bahkan ada pengakuan juga seluruh gajinya itu diberikan. Nanti dia akan mendapat ke partainya maksudnya atau ke organisasinya. mm. Dan kemudian sisanya itu akan baru dia mendapatkan yang lain-lain. Dan yang lain-lain itu sangat banyak ininya apa pendapatannya begitu Mas Iya. Hersu. Budi Jadi Ari ya. saja berapa kemarin laporan harta kekayaannya 110 miliar ya kalau nggak salah ya. Gitu ya. Padahal kita tahu dia kan bekas wartawan gitu dan kita tahu wartawan seperti apa dia sampai kemudian bisa hartanya sampai seperti LHKPN-nya maksudnya. Hmm. Ya, LHKPN dari Budiari ya Mas Iya, Hersu ya. iya, iya, iya. Iya, ya. Kalau 100 tidak salah, satu miliar lebih tinggi dari at- LHKPN-nya Pak Thomas Lembong. Pak Mas Thomas. Lembong. Oh iya.
Iya, lebih Ya, lebih Pak tinggi dia. Thomas Lembong. Oh iya, sebelas iya. dua belas Hmm. dari THKPN-nya Pak Thomas Lembong. Jadi orang juga bertanya, teh padahal Pak Thomas sudah sekian, sudah puluhan tahun menjadi investor, begitu kan? Hmm. Dan dia orang yang sangat produktif. Ternyata Budi Ari masih lebih produktif lagi. Jadi ya kita apa nih? Yang selanjutnya mungkin selain, ya, jadi intinya IKN ini kalau kita melihat, oh ya, tulisan dari Tempo itu menarik juga Mas Ersu. Investigasi dari Tempo, Hmm. bagaimana suasana di IKN, pembangunan di IKN, dan juga bagaimana melukiskannya dengan sangat indah. Kalau saya melihat, Hmm. saya membaca ya, seperti bagaimana Pak Basuki Hadi Mulyono yang meminta tambahan ini tadi, hidup di sana. Dan kemudian kalau malam hari dia pulang ke rumah dinas yang ada Hmm. 36 rumah dinas untuk menteri itu, dan ternyata Pak Basuki menempati rumah nomor satu Hmm. dan dia tidak mempunyai tetangga. Jadi hanya Pak Basuki saja, nggak ada. Biasanya main band beliau. Dari situ kan kalau main Ya drum mungkin gitu main kan band pasti sendiri. rame. Iya. Hmm. Hmm. Iya, iya. Kalau eh, tadi malam berarti ini hari Sabtu ya. Jumat Hmm. malam saya dengar Pak Basuki ada apa berkumpul bersama para ASN dan kemudian Hmm. joget-joget seperti Oh ya biasa. Pak, Pak Gitu. Basuki kan sering begitu kan. Dulu apa namanya? Tenang ya. Oh, elek elek Yoben itu namanya ya waktu Elek itu. Yoben. Iya. Elek Yoben itu kalau itu sebenarnya dari bahasa Jawa ya. Jadi apa jelek Hmm, juga biarin aja kan gitu. biarin aja. Iya, tapi kalau sekarang main sendiri drum sendirian elek tenan, bukan elek Yoben. Elek Yura Popo Iya begitu ya. gitu. Oh jadi Jadi sekarang iya, ngumpulin Pak Basuki emang senang begitu-begitu ya kelihatannya ya. Ngumpulin nanu ya ASN-nya rame dong ya. Ada berapa sih 1.170 atau 1.700 sekarang karyawan yang ada di iya. sana? Kalau awal-awal tahun sekitar 1.100 ya. Hmm. Sekarang katanya sudah bertambah lagi begitu Mas Hmm. Hersu. Dan dari investigasi Tempo yang saya baca ya, sebagian di antara mereka itu mengeluhkan soal kesepian ya Mas Hersu. Bahkan Hmm. ada media juga yang kemudian, nah ini kabar tidak bagus, bagaimana ternyata PSK di sana konsumennya salah satunya ya ya ASN ini Hmm. begitu menjadi Hmm. konsumen dari PSK yang di sana. Dan Pak Basuki ketika itu ya di hadapan anggota DPR dia terlihat galau, terlihat cukup marah ketika dia mengatakan itu yang dihembus-hembuskan oleh media, yang disebut-sebut oleh orang-orang gitu tentang IKN yang dibesar-besarkan adalah tentang PSK. Padahal PSK itu sudah dipulangkan. Saya tahu sendiri bagaimana mereka kemudian di apa istilahnya ditangkap atau di apa ya, Hmm. dirazia begitu, dan kemudian dipulangkan ke daerah masing-masing, yaitu ada dari Jawa, ada dari Sulawesi apa dan sebagainya. Mungkin Pak Basuki ini tidak mengikuti begitu. Hmm. Hmm. Eh, Sesudahnya mereka itu kembali lagi, Mas Hersu. Kan Iyalah, mekanismenya nggak ada untuk blocking mereka, nggak mengawasi mereka bisa, bohong. Nggak bisa seperti nggak bisa itu. dicegah Orang kayak Yakul Kholil Komas sama si Fuad Masrur ya ke luar negeri nggak bisa. Kalau itu bisa, ya. iya, ayo jalan-jalan dulu ke sana dikasih Hmm. ongkos. Apa Pak Basuki mau ngasih ongkos? Hmm. Kan enggak. Mereka ya ya di mana tempat mereka Ya, dibutuhkan, ya. mereka datang. Kita bisa apa ya? Kalau gitu bisa menyimpulkan selamat tinggal IKN atau gimana, Mbak? Atau terlalu cepat kalau kita ngomongin seperti itu? Karena kan kalau lihat pegawainya juga cukup banyak di sana. Terus mereka ini kalau kemudian IKN tidak berlanjut, mau dikemanakan? Karena ini kan kata Pak Basuki masih baru tahap awal. Nanti akan terus berdatangan lagi untuk para ASN di sana, calon ASN di sana ya gitu. Iya, masalahnya calon ASN ini bergaji sangat para ASN ini baik Hmm. mereka yang rekrutan baru kan memang Hmm. ketika itu ada rekrutan baru Hmm. Hmm. dengan sangat jelas klausulnya bahwa mereka akan ditempatkan di IKN begitu. Hmm. Nah, Hmm. mereka ini para ASN baik yang baru ini gajinya sangat tinggi Mas Hersu. Mereka mendapatkan Hmm. insentif ini dan itu dengan gaji per bulannya sekitar 15 sampai dengan 20 juta. Jadi nggak Hmm. apa-apa deh, sepi-sepi nggak apa-apa begitu Hmm. ya, nggak Hmm. banyak hiburan nggak apa-apa, tapi Hmm. mereka mendapatkan gaji Wah. yang lebih Hmm. tinggi, jauh lebih tinggi daripada gaji pada umumnya. Ya, itu yang terjadi sekarang. Tapi apakah kita akan bertahan dengan situasi seperti ini? Hmm. Secara IKN tidak produktif. Ini Hmm. kan seperti membuang membuang dana, sementara Hmm. membuang anggaran. Sementara Prabowo saat ini sangat-sangat membutuhkan anggaran Ya. untuk memperluas MBG-nya yang 300 triliun lebih itu Hmm. Hmm. direncanakan, dan kemudian pendidikan, biaya Hmm. pendidikan, anggaran Hmm. pendidikan yang kemarin itu dipangkaskan, Hmm. akhirnya banyak sekali protes sekarang akan ditingkatkan untuk 2026.
Belum lagi untuk rumah yang menjadi concern dari Mas Hersu yang 3 juta rumah per tahun seharusnya Hmm, targetnya kan 15 juta iya. selama pemerintahan Hmm, Prabowo. Dan walaupun sudah mengakui bahwa target itu tidak bisa dipenuhi pada hmm, tahun pertama, tapi tahun depan itu diharapkan akan terpenuhi lagi. Itu iya. membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar, belum Lebih lagi kita konkret harus. itu, Mbak ya. Iya, betul. Jadi kenyataan di lapangan itu jauh, jauh dari. Saya rasa Prabowo pun baru mengetahuinya setelah dia menjadi presiden kan. Hmm, Sebelumnya kan dia tidak tahu. Makanya pada kampanyenya dia mengatakan begini. Mungkin dia sudah bertanya juga kepada Jokowi dan Jokowi ya tentu saja selalu mengatakan baik-baik saja begitu. Tapi pada kenyataannya baru tahu dan sekarang penerimaan pajak misalnya selalu dikatakan oleh pengamat terlalu optimis. ya. Apalagi sekarang kita sedang dalam keadaan seperti ini. Bahkan banyak sekali mengatakan saya nggak mau bayar pajak, saya mau bayar pajak begitu. Apalagi sekarang kisruh di Ya, daerah begitu daerah-daerah banyak dan sekali harus diakui ya aksi-aksi daerah-daerah demo. ya daerah-daerah itu kan persoalannya banyak sekali daerah-daerah yang PAD-nya sangat rendah dan mereka ini rata-rata mengandalkan ya dana alokasi dari pusat gitu. Nah, ketika dana dari Betul. alokasi dari pusat kemudian berkurang, ya mereka kemudian caranya dengan menaikkan pajak itu nggak mikir panjang, mereka pokoknya paling gampang naikin pajak lah Iya, itu ya gitu. betul, betul. Karena memang para para kepala daerah ini kan Hmm. ya kita latar latar belakangnya belum tentu mereka adalah orang yang kreatif yang bisa Yes, ya diharapkan betul. ini dengan Ya. cara ini cara ini apa dan sebagainya begitu. Jadi ya yang cara yang paling mudah ya memang itu apalagi dengan alasan selama beberapa tahun tidak ada kenaikan pajak. Padahal Ya. dengan kondisi saat ini seharusnya malah justru diputihkan PBB Mm-mm. yang tidak di saya pernah mengalami pemutihan itu di kota saya begitu walaupun saya membayar setiap tahun tapi orang-orang yang tidak membayar yang memang tidak mampu itu senang sekali dengan keadaan itu apalagi sekarang keadaannya memang sedang sangat sulit seperti ini. Bayangkan Mas Hersu yang tadinya pada tahun 2019 ada berapa tuh setiap bayi lahir itu harus menanggung utang masih 13 juta kalau tidak salah ya. Dan kemudian tahun yang lalu itu sudah 2024 sudah mencapai 30 juta setiap bayi yang lahir menanggung utang sedemikian banyak. Di masa Jokowi ini terjadinya dan kemudian tahun ini diprediksi setiap bayi yang lahir itu menanggung utang sebesar 32 juta. Bayangkan, seseorang yang belum mampu apa-apa, yang belum produktif itu harus menanggung utang sedemikian banyak. Itu warisan dari Jokowi begitu. Dan itu eh, yang mungkin termul-termul ini pada tahu sebetulnya, tapi kan mereka ignore ya, karena mereka mendapatkan kompensasi dari pembelaan pembelaan mereka kepada Jokowi. Ya. Jadi makanya cuci otak itu masih terus berlangsung. Pak Prabowo, kalau seandainya Anda ingin rakyat tidak tercuci otak, rakyat itu bangkit semangatnya Ya. dan ikut bekerja bersama Pak Prabowo harus memiliki komitmen untuk memberantas ini Yes. termul-termul, terus kemudian ganti itu semua komisaris, juga yang di kabinet yang terafiliasi dengan termul itu ganti saja Pak. Kita Yes. mendukung Pak Prabowo. Oke. Oke, Mbak Agi, kita akhiri Oke. perbincangan kita kali ini ya. Kita satu topik saja ngomongin soal IKN. Saya tidak tahu mesti mengucapkan apa kepada IKN situasi seperti ini. Tapi kalau dari kalkulasi anggaran dan sebagainya, kelihatannya kita mesti mengucapkan sayonara ya pada IKN kalau lihat situasinya. Ya, Mbak Agi ya. Yes, Ya, ya, yes. kita memilih generasi emas lah. Kalau ada uang untuk generasi emas saja, bukan Ya. untuk IKN yang tidak produktif. Tapi kalau kita bisa udah bisa mengucapkan sayonara juga pada Jokowi nggak? Belum ya. Oke, sekarang On kepada progress ya, ya mudah-mudahan on the way begitu. pada IKN-nya saja dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ya, Selamat selamat berakhir kembali. pekan, tetap Salam. selamat aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.